Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada perkuliahan pagi ini yang kita lakukan secara virtual, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai bab 8, yaitu sistem akuntansi piutang. Berikut nama-nama anggota kelompok kami yang beranggotakan 6 mahasiswa, yaitu Ayunda Kusuma Yulianti, NPM 222, Fresca Inga Arfiani, NPM 237, Cynthia Monica, NPM 271, saya sendiri Bernika Ayu Yustika, NPM 273, Sonia Salsabila, NPM 278, dan yang terakhir Ayu Rahmasari, NPM 293. Saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi piutang. Informasi yang diperlukan manajemen adalah sebagai berikut. Saldo piutang pada saat tertentu pada setiap debitur, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur, dan umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah: yang pertama, faktur penjualan. Dokumen ini dilampiri dengan surat muat atau bill of lading dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Bukti kas masuk. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Memo kredit. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dan apabila dilampiri dengan laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian penerimaan, mirip dokumen sumber untuk mencatat transaksi retur penjualan. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Catatan akuntansi terkait. Yang pertama, jurnal penjualan untuk mencatat timbulnya piutang dari penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan untuk mencatat berkurangnya piutang. Yang ketiga, jurnal umum untuk mencatat berkurangnya piutang dari penghapusan piutang yang tak tertagih. Jurnal penerimaan kas untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas. Metode pencatatan piutang. Yang pertama, metode konvensional. Yang kedua, metode posting langsung ke kartu piutang yang meliputi metode posting harian dan metode posting periodik. Yang ketiga, metode pencatatan tanpa buku pembantu. Dan yang terakhir, metode pencatatan dengan komputer. Metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan berdasarkan data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah: yang pertama, transaksi penjualan kredit. Transaksi ini dicatat dalam jurnal penjualan berdasarkan faktur penjualan yang dilampiri dengan surat order pengiriman dan surat muat yang diterima oleh bagian piutang dari bagian penagihan. Transaksi timbulnya piutang ini diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan tersebut. Yang kedua, ada transaksi retur penjualan. Transaksi ini dicatat dalam jurnal retur penjualan berdasarkan memo kredit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang. Posting transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. Yang ketiga, transaksi penerimaan kas dari piutang. Transaksi ini dicatat dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti kas masuk yang dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur. Posting transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur diposting ke dalam kartu piutang berdasarkan data yang telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Yang keempat, transaksi penghapusan piutang. Transaksi ini dicatat dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh fungsi kredit. Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang diposting ke dalam kartu piutang berdasarkan data yang telah dicatat dalam jurnal umum. Selanjutnya, metode posting langsung. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang dibagi menjadi dua golongan berikut ini. A. Metode posting harian.
Yang pertama, metode posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Ada dua cara menangani media yang akan diposting ke dalam kartu piutang. 1. Media diurutkan berdasarkan update sebelum diposting satu persatu ke dalam kartu piutang. Dan kemudian dibuatkan pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang. Proof tape ini dicocokkan dengan pita daftar total yang menyertai media pada saat diterima dari bagian penagihan. Pencocokan ini dimaksudkan untuk membuktikan ketelitian posting yang telah dilakukan. Kedua, media diposting ke dalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu diterima dari bagian penagihan. Pembuktian ketelitian posting dilakukan sama dengan butir 1 di atas. Yang kedua, metode posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusannya, atau tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. B. Metode posting periodik. 1. Metode posting ditunda. Dalam keadaan tertentu, posting ke dalam kartu piutang akan lebih praktis jika dilakukan sekaligus setelah faktur terkumpul dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian, faktur penjualan yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara, menunggu beberapa hari untuk nantinya secara sekaligus diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan. Yang kedua, metode penagihan bersiklus. Dalam metode ini, selama sebulan media diurutkan dan diarsipkan menurut nama pelanggan. Pada akhir bulan, dilakukan kegiatan posting yang meliputi A. Posting media yang dikumpulkan selama sebulan tersebut ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang. B. Menghitung dan mencatat saldo setiap kartu piutang. Metode pencatatan tanpa buku pembantu atau ledger bookkeeping. Dalam metode pencatatan piutang ini tidak digunakan buku pembantu piutang. Faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagih oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar, unpaid invoice file. Arsip faktur penjualan ini berfungsi sebagai pencatatan piutang. Pada saat diterima pembayaran, ada dua cara yang dapat ditempuh. 1. Jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan diambil dari arsip faktur yang belum dibayar atau unpaid invoice file dan dicap lunas, kemudian dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayar atau paid invoice file. Yang kedua, jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisa yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Kemudian, dibuatkan faktur tiruan yang berisi informasi yang sama dengan faktur aslinya. Dan faktur tiruan tersebut kemudian disimpan dalam arsip faktur yang telah dibayar dan faktur asli disimpan kembali dalam arsip faktur yang belum dibayar. Metode pencatatan piutang dengan komputer. Berikut ini diuraikan metode pencatatan piutang dengan komputer yang menggunakan batch system. Dalam batch system, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem komputer dibentuk dua macam arsip. Yang pertama, arsip transaksi atau transaction file. Yang kedua, arsip induk atau master file. Proses pernyataan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan dalam pernyataan piutang bentuk tertentu disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan, balance end of month statement. Yang kedua, pernyataan satuan atau unit statement. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional atau running balance statement with konvensional akun. Yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan piutang ini hanya menyajikan saldo piutang pada debitur pada akhir bulan saja, namun tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya. Jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. Yang kedua, pernyataan satuan.
Pernyataan piutang ini berisi 1. Saldo utang dagang debitur pada awal bulan, 2. Mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinciannya setiap transaksi, dan yang ketiga, saldo utang dagang debitur pada akhir bulan. Pernyataan piutang ini dimaksudkan sekaligus sebagai catatan piutang. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan akun komisional. Isi pernyataan piutang bentuk ini tidak berbeda dengan pernyataan satuan. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan akun komisional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan akun komisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada awal bulan diambil formulir pernyataan piutang 1 lembar. Yang kedua, semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. Yang ketiga, pada akhir bulan pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. Yang ketiga, pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh. Pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang tetap menggunakan kartu piutang yang dipakai bulan sebelumnya sebagai tembusannya. Dengan demikian, kartu piutang dalam bentuk pernyataan piutang ini dapat berisi informasi mutasi beberapa bulan sekaligus. Hal ini akan terjadi dalam bentuk pernyataan piutang satuan, yang catatan piutangnya hanya berisi mutasi setiap bulannya saja. Selanjutnya ada pernyataan faktur yang belum dibayar. Pernyataan piutang bentuk isi berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debitur pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Prosedur pembuatan pernyataan faktur yang belum dibayar tampak pada gambar sebagai berikut. Yang pertama, media, kemudian kartu piutang, pernyataan piutang, dan berisi saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan. Distribusi penjualan. Distribusi adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media faktur penjualan misalnya, dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Jika perusahaan menjual berbagai produk di berbagai negara pemasaran kepada berbagai jenis pelanggan dengan berbagai variasi besaran pemesanan melalui berbagai saluran distribusi dan melalui pramuniaga, maka laporan penjualan yang biasanya dibutuhkan oleh manajer pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan menurut produk. Yang kedua, hasil penjualan menurut pelanggan. Yang ketiga, hasil penjualan menurut besarnya order. Yang keempat, hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Yang kelima, hasil penjualan menurut saluran distribusi. Yang kelima, hasil penjualan menurut pramuniaga. Selanjutnya ada metode distribusi penjualan. Berbagai metode distribusi yang akan diuraikan pada bab ini tidak hanya dapat diterapkan dalam distribusi informasi penjualan saja, namun dapat juga diterapkan dalam distribusi informasi pembelian, pengajian, dan biaya. Ada 4 metode distribusi. Yang pertama, metode berkolom. Yang kedua, metode akun tunggal dan akun berkolom. Yang ketiga, metode summary strip dan metode tiket tunggal. Yang keempat, metode register dan metode dengan komputer. Metode berkolom. Dalam metode ini, distribusi data penjualan dilakukan dengan menyediakan satu kolom untuk setiap unsur dalam klasifikasi atau satu kolom untuk setiap kelompok unsur dalam klasifikasi. Di sini ada 3 metode berkolom yang terdiri dari 1. Metode jurnal berkolom dengan tulis tangan. Yang kedua, metode worksheet. Yang ketiga, jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukaan. Metode jurnal berkolom dengan tulis tangan. Dalam metode distribusi ini, jurnal penjualan dipakai sebagai alat distribusi. Dalam jurnal disediakan kolom-kolom sesuai dengan unsur klasifikasi yang diinginkan tercantum dalam laporan penjualan. Jika misalnya perusahaan menjual 3 jenis produk dan manajemen pemasaran menginginkan laporan penjualan menurut jenis produk, maka dalam jurnal penjualan disediakan 3 kolom untuk menampung data penjualan setiap jenis produk tersebut.
Secara periodik, kolom-kolom dalam jurnal penjualan tersebut dijumlah, dan jumlah ini disajikan dalam laporan hasil penjualan menurut jenis produk. Di bawah ini contoh prosedur penjualan dengan jurnal berkolom. Yang pertama, faktur penjualan, kemudian jurnal penjualan. Yang ketiga, menggunakan jurnal berkolom. Kemudian jurnal penjualan melakukan laporan penjualan, dan yang terakhir menurut produk, daerah pemasaran, besarnya order, dan sebagainya. Saya Ayunda Kusuma Yulianti, NPM 19013010222. Selanjutnya ada metode worksheet. Worksheet mampu menampung tambahan unsur dalam klasifikasi, lebih banyak yang dapat ditampung oleh jurnal berkolom. Namun, jumlah unsur dalam klasifikasi yang dapat ditampung oleh worksheet pun tetap terbatas. Misalnya, perusahaan menjual 24 jenis produk yang dapat digolongkan ke dalam 6 kelompok produk, yang setiap kelompok terdiri dari 4 jenis produk. Maka, untuk menghasilkan laporan hasil penjualan menurut jenis produk, dapat dibuat 6 lembar worksheet dengan jumlah kolom masing-masing worksheet sebanyak 4 kolom. Contoh worksheet bisa dilihat pada gambar di samping distribusi penjualan menurut jenis produk. Untuk faktur penjualan dicatat ke dalam worksheet yang bersangkutan setiap hari, dan pada akhir bulan setiap kolom dalam worksheet dijumlah. Dan jumlah tersebut disajikan dalam laporan hasil penjualan menurut jenis produk seperti pada gambar di samping, tertera laporan penjualan. Selanjutnya ada metode jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukuan. Jurnal berkolom sebagai alat untuk menampung data sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan dan sebagai dasar membuat laporan penjualan. Dari gambar prosedur distribusi di samping, jurnal penjualan dihasilkan dari posting transaksi penjualan ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan merupakan tembusan yang dihasilkan dari posting dengan mesin pembukuan transaksi penjualan ke dalam kartu piutang. Sedangkan laporan penjualan disusun berdasarkan kolom-kolom yang disediakan dalam jurnal penjualan. Selanjutnya ada metode akun tunggal dan akun berkolom. Metode ini digunakan jika jumlah unsur dalam klasifikasi sangat banyak, misalnya 150 jenis produk, sehingga jurnal berkolom maupun worksheet tidak memadai sebagai alat distribusi. Akun tunggal dan akun berkolom, setiap unsur dalam klasifikasi disediakan satu akun. Dengan demikian, jumlah unsur berapapun dalam klasifikasi dapat ditampung dengan penyediaan akun tersebut. Jika dilihat dari gambar di samping, rekening dalam gambar tersebut bisa dikatakan dengan akun. Jadi, secara periodik data yang dikumpulkan dalam akun ini dijumlah dan kemudian disajikan dalam laporan hasil penjualan. Nama saya Ayu Rahmasari dengan NPM 19013010293. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode summary strip dan metode tiket tunggal. Summary strip. Faktur penjualan summary strip diurutkan menurut klasifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Jumlah setiap unsur klasifikasi dihitung dan dicatat dalam summary strip. Dan untuk membuat laporan periodik, misalnya mingguan, summary strip harian dijajarkan, kemudian dilakukan penjumlahan tiap baris dalam summary strip secara mendatar, dan dijumlahkan ditulis pada summary strip akhir minggu. Untuk membuat laporan bulanan, summary strip hasil penjumlahan mingguan dijajarkan dan dijumlahkan setiap baris yang ada di dalamnya. Metode tiket tunggal. Dalam distribusi penjualan, metode tiket tunggal dilakukan dengan mengubah media yang dipakai sebagai dasar distribusi media tunggal. Media tunggal itu sendiri adalah media yang berisi satu pendebitan atau satu pengkreditan saja. Media tunggal juga dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, membuat media asli sebagai media tunggal. Sebagai contoh misalnya, agar memudahkan pembuatan laporan penjualan menurut jenis produk, untuk setiap produk dibuatkan satu faktur penjualan. Nah, yang kedua, membuat tiket tunggal dari faktur penjualan melalui kegiatan tersendiri. Yang ketiga,
membuat media tunggal sebagai produk sampingan dalam pembuatan faktur penjualan. Selanjutnya, metode register atau register method. Metode register dalam distribusi penjualan dilakukan dengan alat register kas. Register kas yang sederhana dilengkapi dengan dua register yang memungkinkan setiap hari register kas ini menyajikan jumlah penjualan dua macam klasifikasi. Selanjutnya, metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi dengan menggunakan komputer merupakan metode distribusi yang paling mudah pelaksanaannya dengan kemampuan menghasilkan informasi penjualan yang luar biasa. Jika manajemen pemasaran menginginkan laporan penjualan menurut jenis produk di berbagai daerah pemasaran untuk berbagai tipe pelanggan, dengan berbagai besaran pemesanan atau order size, hal ini dapat dilakukan dengan metode distribusi yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, memerlukan pekerjaan pengurutan yang memerlukan tenaga dan waktu yang luar biasa. Dengan menggunakan komputer, kita hanya perlu memberikan kode yang benar terhadap transaksi penjualan yang terjadi, seperti klasifikasi informasi yang dikehendaki dalam laporan. Pekerjaan pengurutan dan pengurutan kembali dilakukan dengan program komputer yang memerlukan waktu yang singkat dengan ketelitian yang tinggi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode distribusi ada 3, yaitu yang pertama, informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Yang kedua, jumlah unsur dalam klasifikasi. Dan yang ketiga, media yang dipakai sebagai sumber informasi. Yang pertama, informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen sangat menentukan isi laporan yang akan dihasilkan oleh kegiatan distribusi. Jika berbagai jenis klasifikasi perlu disajikan dalam laporan, misalnya penjualan menurut produk di berbagai daerah pemasaran ke berbagai pelanggan, metode distribusi dengan menggunakan jurnal berkolom tidak dapat menghasilkan informasi tersebut. Oleh karena itu, harus dipilih metode lain seperti metode worksheet. Yang kedua, jumlah unsur dalam klasifikasi. Jumlah unsur dalam klasifikasi menentukan metode distribusi yang akan digunakan. Apakah klasifikasi terdiri dari 5 unsur, 100 unsur, atau lebih dari 1000 unsur? Hal ini akan menentukan jumlah kolom, akun, atau register yang harus disediakan dalam distribusi. Kegiatan setiap unsur dalam periode tertentu juga menentukan metode distribusi yang akan dipilih. Jika dalam klasifikasi terdapat 100 unsur, namun hanya 10 unsur yang aktif dalam setiap harinya, hal ini dapat memerlukan metode distribusi yang berbeda jika dari 100 unsur tersebut 90%-nya aktif. Dan yang ketiga, media yang dipakai sebagai sumber data. Seperti yang telah diuraikan di atas, jenis media menentukan metode distribusi yang dipakai. Jika media yang dipakai sebagai dasar berupa media campuran, hal ini memerlukan pengubahan media tersebut menjadi media tunggal untuk memudahkan pengurutan bagi keperluan pembuatan laporan. Jika media berupa media tunggal, hal ini akan mendorong orang untuk memilih metode distribusi yang berisi di dalamnya kegiatan pengurutan dan penjumlahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga presentasi kami tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.